Di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19, sektor kelautan dan perikanan masih berjalan penuh kemantapan sebagai salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini tidaklah lepas dari peran seluruh lini satuan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai Quality Assurance, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM memastikan terus hadir di tengah masyarakat kelautan dan perikanan dengan memperkokoh sistem pengawasan, karantina, serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang lebih baik. Tercatat sepanjang semester 1 tahun 2022, produk kelautan dan perikanan telah menjangkau 138 dari target 132 negara di seluruh dunia seiring diterbitkannya 72.760 Health Certificate atau HC dan 589,81 ribu ton produk diekspor ke negara-negara tersebut. Luas pantai Indonesia membentang sepanjang 108.000 km persegi, tidak menghalangi semangat BKIPM yang terus bergelora. Kerja pengawasan ikan dan sumber daya kelautan juga menjadi salah satu bukti nyata berkobarnya semangat kemerdekaan di sektor kelautan dan perikanan hingga ke seluruh pesisir Indonesia. Sebagai salah satu negara maritim terluas di dunia, Indonesia memiliki segudang potensi yang bisa dioptimalkan, sekaligus rawan disalahgunakan. Dengan luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi, Laut Nusantara memiliki beragam keanekaragaman hayati yang perlu dijaga. Kehadiran negara di wilayah perbatasan menjadi poin yang tak bisa ditawar. Selain memperlancar dan mengamankan lalu lintas barang dan orang, kehadiran petugas di perbatasan juga menjadi simbol kepedulian sekaligus perhatian kepada masyarakat sekitar. Tercatat sepanjang semester 1 2022 terjadi 41 kasus penyelundupan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Mulai dari benih-benih lobster, terumbu karang, hingga ikan hias berbagai jenis menjadi komoditas yang menarik bagi para pelaku penyelundupan. Modusnya pun beragam, seperti menyamarkan komoditas perikanan dengan sayuran, memalsukan dokumen penerbangan, penggunaan kapal pelni, memanfaatkan penerbangan transit hingga pemakaian speedboat bermesin besar. Nama saya Tri Lukita Adi, kebetulan saya di sini sebagai Seksi Intelijen 1 di KPU BC Batam yang membawahi pengawasan kantor di Batam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Pulau Batam khususnya itu memang memiliki karakteristik khusus di mana di sini adalah kawasan bebas yang mana pengawasan kami di Bea Cukai itu meliputi pelabuhan udara, bandara, kemudian pelabuhan laut dan laut di sekitar Batam. Modus-modus yang biasanya sering digunakan yaitu mereka melakukan pengiriman atau pembawaan salah satunya itu benih lobster yang biasanya dibawa melalui penumpang, yaitu penumpang kapal laut atau penumpang yang ada di bandar udara, maupun yang bisa juga melalui kapal-kapal dengan kategori HSC atau yang biasa dinamakan high speed craft yang membawa benih lobster ini dari pesisir Sumatera untuk dibawa ke Singapura secara ilegal.
Berdasarkan kasus-kasus tersebut, pengawasan menjadi kata kunci dalam melestarikan sekaligus melindungi kepentingan bangsa dan negara dari tangan-tangan tak bertanggung jawab. Bukan hanya di pintu keluar masuk resmi negara seperti bandara dan pelabuhan, wilayah-wilayah rawan di perbatasan juga tak boleh luput dari pengawasan. Bersinergi dengan lembaga penegak hukum seperti TNI Polri hingga Bea Cukai, KKP berupaya menutup rapat celah-celah penyelundupan sumber daya kelautan dan perikanan. Kaitannya dengan pengawasan khususnya produk perikanan, kami mempunyai hubungan yang sangat erat, koordinasi yang sangat bagus, sinergi dengan teman-teman di BKIPM, yang mana kami juga telah melakukan beberapa kali penindakan yang dilakukan bersama dengan teman-teman di Bea Cukai, BKIPM maupun dengan teman-teman instansi lain. Seperti yang dilakukan di Batam, Kepulauan Riau. KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bersiap siaga 24/7 dalam memantau lalu lintas keluar masuk komoditas perikanan di Indonesia. Yang kita jumpai selama ini di lapangan, modus-modus para pemain ikan atau eksportir ikan, terutama jenis rajungan. Rajungan yang di bawah ukuran, biasanya mereka tempatkan diletakkan di paling bawah. Sehingga para petugas setiap kali pemeriksaan, mereka akan melakukan pembongkaran sampai ke bawah untuk memeriksa jenis rajungan yang dilarang. Sesuai Permen KP 17 tahun 2021, di mana rajungan, kepiting, lobster, terutama yang bertelur sama di bawah ukuran, itu yang kita utamakan untuk melakukan pemeriksaan. Modus-modus para eksportir mengenai 3 jenis komoditas ini akan selalu kita temukan. Jadi untuk pengawasan di perbatasan, kita tahu itu tugas bersama untuk instansi-instansi terkait. Salah satunya Bea Cukai dan BKIPM. Untuk Bea Cukai sendiri, kami bertugas untuk mengawasi pemuatan barang yang ditujukan untuk ekspor, di mana kali ini adalah komoditasnya ikan. Untuk dari Bea Cukai sendiri, kami hanya memastikan bahwa komoditas yang dimuat ke atas sarana pengangkut itu sesuai dengan pemberitahuan yang diberitahukan kepada Bea Cukai. Dan pada prakteknya sendiri, kami melakukan pengawasan pemuatan berbarengan bersama-sama, dan apabila dari kami pihak Bea Cukai mengalami kendala atas informasi terkait larangan atau tidaknya komoditas yang akan diekspor, kami bisa bertanya langsung di lokasi pemuatan, sehingga hal tersebut benar-benar memudahkan kami sebagai salah satu instansi yang mengawasi proses ekspor tersebut. Dalam proses pengawasan pemuatan komoditas ikan ini, kami dari pihak Bea Cukai sangat terbantu dengan adanya sinergi dengan petugas BKIPM. Karena komoditas yang diekspor dari negara kita dapat dipastikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang legal dan bermutu. Pengawasan di perbatasan, BKIPM tidak pernah sendiri. Selalu bersinergi dengan instansi-instansi yang ada. Kita siap menjaga sumber daya perikanan NKRI. Selama pelaksanaan tugas sebagai petugas penegakan hukum di perairan wilayah Polda Kepri terkait tindak pidana yang berhubungan dengan perikanan, saya pernah melakukan pengejaran terhadap kapal berkecepatan tinggi sebagai sarana angkut benih lobster di perairan Lingga. Pada saat itu kami menggunakan kapal siluman guna melakukan penegahan terhadap kapal berkecepatan tinggi tersebut. Sehingga akhirnya kapal tersebut dapat kami lakukan penegakan hukum, namun pelaku melarikan diri ke pulau
dan selanjutnya kapal berkecepatan tersebut kami bawa ke Mako Jepara Polda Kepri guna proses pengusutan lebih lanjut. Kesan kami terhadap rekan dari BKIPM selama pelaksanaan tugas setelah melakukan pengungkapan kasus, sangat sinergitas, kemudian sangat kooperatif, sehingga mendukung kelancaran dalam hal pelaksanaan proses lanjutan penegakan hukum terhadap penyeludupan benih-benih lobster. Modus yang sering kami temukan dalam kegiatan penegakan hukum tindak pidana terkait perikanan, terutama benih-benih lobster, pelaku menggunakan kapal berkecepatan tinggi. Kemudian pelaku menyimpan benih-benih lobster tersebut dalam bentuk kemasan bungkus plastik bening, kemudian di dalamnya ada kapas dan ada air, sehingga sebagai bantuan terhadap benih-benih tersebut untuk dapat hidup. Kemudian memasukkannya ke dalam styrofoam. Modus melalui jaringan udara, bandara, pelaku sama menggunakan kemasan dalam plastik, kemudian berisikan kapas dan juga ada air, kemudian dimasukkan ke dalam koper. Penyeludupannya melibatkan internal daripada maskapai penerbangan, sehingga benih-benih tersebut dapat keluar dari wilayah perikanan tidak sesuai dengan ketentuan. Terletak di perbatasan Singapura dan Malaysia, membuat Batam menjadi salah satu wilayah tersibuk dan strategis di Indonesia. Di sini, 8 wilayah kerja BKIPM tak hanya menjadi mata negara bagi setiap komoditas kelautan dan perikanan, melainkan juga menjadi tangan untuk melakukan penjagaan sekaligus pengawalan. Terkini, BKIPM juga berperan dalam pemeriksaan setiap pesawat asing yang dipaksa mendarat oleh otoritas keamanan. Kalau Pulau Batam sendiri luasannya lebih kurang 415 km persegi. Tapi kalau kota Batam ini hampir 1083 km persegi daratnya. Kalau lautnya hampir lebih kurang 2783 km persegi untuk kota Batamnya. Artinya laut menjadi dominan kehidupan kita di sini. Kalau kita bicara perikanan, kita bicara penyeludupan, sudah pasti. Kota Batam punya pelabuhan resmi hanya ada berapa ya, 78 saja. Tapi pelabuhan yang tidak resmi cukup banyak ya. Ini salah satu tempat pengawasan sangat sulit sekali. Kalau di darat sudah sulit kita awasi, saya kira di laut apalagi. Tentu kami, saya sebagai Wali Kota Batam dan Kepala BB Batam, tentu kita berharap ada koordinasi antara kami dengan pihak keamanan. Baik dari kepolisian, dari Bakamla, dari KKP yang terutama yang punya leading sektor langsung itu. Intinya apa yang menjadi kebutuhan mereka pasti akan kita bantu. Contoh, kemarin Kementerian sudah hadir di sini. Dari imigrasi kita sudah membantu melalui provinsi satu kapal patroli dan saya sebagai Kepala BB Batam memberikan lahan untuk membangun dermaga sendiri. Nah, tentu kita berharap KKP nanti bisa demikian, apa yang perlu kami bantu supaya dari sisi kewenangan tidak ditabrak, tentu bantuannya berbentuk hibah kepada KKP sehingga potensi yang ada di Kota Batam karena hasilnya pasti untuk rakyat di Kota Batam, maka kami Wali Kota Batam pasti harus membantu. Sehingga nanti semua kegiatan laut betul-betul terpantau. Kalau saya tidak ragu, karena keamanan laut ini cukup banyak hari ini. Ada Bakamlanya, ada Kantor Lautnya, ada Airutnya, ada KKP-nya, dan ada semua. Termasuk sebetulnya yang paling utama adalah nelayan. Mereka bukan aparatur pemerintah, tapi mereka bisa menjadi mata-mata aparatur pemerintah. Karena hampir setiap hari mereka adanya di laut, dan mereka yang tahu perkembangan. Mudah-mudahan mereka menjadi mata-mata kepada kita pemerintah, saya kira mengatasinya akan lebih mudah. Tapi yang paling penting sebetulnya bantuan dana untuk kegiatan di laut ini sangat penting. Tentu ini harus kita duduk sama-sama supaya tidak menabrak daripada penggunaan anggaran sendiri. Kebetulan kami di sini juga bagian dari mitra BKIPM, yang mana peran BKIPM sangat kami perlukan dalam rangka kebersamaan untuk penindakan pada saat pemaksaan mendarat dan selanjutnya penindakan pasca pesawat mendarat
ataupun force down. Nah, di sini peran dari Balai Karantina Perikanan diperlukan untuk mengidentifikasi bahan ataupun khususnya ikan yang mungkin dibawa oleh pesawat kargo ataupun pesawat penumpang yang bisa membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia, sehingga peran dari Balai Karantina ini nantinya sangat diperlukan untuk memeriksa ikan apabila ada yang dibawa oleh pesawat yang sudah kita paksa mendarat pada saat nanti terjadi peristiwa ataupun kasus pelanggaran kedaulatan oleh pesawat asing. Sehingga kami memberikan materi ini untuk memberikan wawasan dan persiapan bagi khususnya rekan-rekan BKIPM yang di wilayah terluar dalam mengantisipasi kesiapan untuk force down apabila terjadi sewaktu-waktu. Semangat 77 kemerdekaan tentu menjadi refleksi dalam setiap langkah BKIPM dalam memajukan negeri. Dengan terjaminnya mutu, keamanan hasil perikanan, jaringan akses pasar produk kelautan dan perikanan melalui ekspor yang semakin meluas, juga untuk terus melindungi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Semata dengan harapan masyarakat kelautan dan perikanan mampu berdaulat dan merdeka dengan kejayaan lautnya, mengingat jati diri kita sebagai bangsa bahari yang masyhur. Bukan hanya mencegah penyelundupan, kehadiran BKIPM di perbatasan juga untuk memastikan hama penyakit ikan karantina tak masuk ke wilayah negara kepulauan Indonesia. Sama halnya COVID-19, munculnya hama dan penyakit ikan karantina bisa mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan Nusantara, sekaligus keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan keberadaan HPIK bisa mengancam keselamatan customer atau konsumen produk kelautan dan perikanan. Tercatat 284,3 kg ikan segar atau olahan dan 267 ikan hias impor dimusnahkan sejak Januari hingga Juni 2022. Pemusnahan ini dilakukan lantaran komoditas yang masuk terkonfirmasi mengandung organisme berbahaya, baik bagi manusia atau sumber daya perikanan Indonesia. Penyakit pada udang yang sekarang menjadi momok bagi industri budidaya udang di Indonesia adalah salah satunya AHPND. AHPND adalah Acute Hepatopancreatic Necrotic Disease. AHPND disebabkan oleh bakteri Vibrio parahemolyticus yang menyerang udang dan bisa menyebabkan kematian dengan tingkat mortalitas mencapai 100%. Karena bakteri Vibrio parahemolyticus ini bisa memproduksi racun atau toksin pada udang. Sejumlah negara tetangga yang sudah terkena serangan AHPND adalah Tiongkok, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, dan Filipina. Penyakit tersebut bisa mematikan industri budidaya udang dan menyerang pada udang yang usianya kurang dari 40 hari dan bisa menyebabkan kematian dengan tingkat mortalitas mencapai 100%. Bagi Indonesia, ancaman AHPND ini semakin dekat dan nyata karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, salah satu negara yang terkena dampak dari serangan AHPND. Oleh karena itu, kita harus mencegah dan melakukan pengawasan serta sosialisasi terutama kepada petani tambak dan juga pemangku kepentingan industri udang. Untuk mencegah AHPND masuk ke Indonesia, kita bisa melakukan pencegahan secara ketat dan komprehensif dengan tindakan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran di batas negara, sehingga tidak ada celah yang membawa potensi penyebaran AHPND masuk ke Indonesia, terutama melalui Batam.
kami petugas BKIPM Perbatasan siap mengawal kebijakan pemerintah dalam meningkatkan budidaya udang untuk Indonesia sejahtera. Selain penegakan hukum, BKIPM di perbatasan juga melakukan pembinaan kepada masyarakat setempat. Pembinaan ditujukan agar masyarakat di wilayah perbatasan bisa menghasilkan produk-produk yang bermutu dan berkualitas, termasuk menembus pasar ekspor. Keberadaan wilayah kerja di setiap UPT BKIPM juga memudahkan masyarakat mengakses layanan sertifikasi kesehatan ikan, pengujian HPIK hingga konsultasi terkait syarat dan ketentuan ekspor produk perikanan. Saya Sugianto dari PT Sumber Jaya Makmur Kelautan yang bergerak di bidang ekspor perikanan seperti kepiting, ikan kerapu, dan lobster. Dengan tujuan ke Singapura, kami sudah beroperasi selama 10 tahun. Sebelumnya kami menggunakan bendera orang lain, tetapi dengan dukungan BKIPM, 5 tahun lalu kami sudah mempunyai bendera sendiri dan kami bisa ekspor ke Singapura menggunakan atas PT kami sendiri. Kami mendapatkan pendampingan dari BKIPM sehingga barang kami terjamin mutu dan keamanan pangannya. Sehingga kami tidak pernah ditolak dari negara tujuan ekspor. Layanan ekspor sekarang itu sangat mudah. Tinggal menggunakan HP aja, kita sudah bisa online gitu, tanpa kita harus ke kantor. Untuk pertama kali itu kita bakal diarahkan untuk bagaimana sih kerjain ini semua. Jadi tanpa ke kantor, karantina aja, kita sudah bisa melakukan pakai HP kita semua gitu loh. Untuk lapor ekspor dan PPK online, itu sangat mudah sekali sekarang. Karena handphone aja udah bisa support gitu loh. Dengan aplikasi ini, sangat memudahkan saya untuk ekspor. Karena tanpa harus ke kantor, kita bisa menginput sendiri, seperti nama layanan ini PPK online. Dengan menggunakan aplikasi ini sangat simpel dan mudah sekali, dan sangat cocok untuk generasi muda lah, untuk melakukan ekspor. Kami selaku pengawal perbatasan melayani sertifikasi lalu lintas produk perikanan di wilayah Batam, khususnya harus bisa mengambil langkah-langkah yang efektif, efisien dengan segala keterbatasan kami, dengan banyaknya lalu lintas, banyaknya pintu-pintu pengawasan, dengan kekurangan jumlah pegawai, anggaran, hal-hal klasik demikian, kami mengakalinya dengan cara bekerja lebih cerdas, bekerja lebih tuntas, bekerja lebih ikhlas, serta melakukan kerjasama dengan para mitra kerja. Karena kami menyadari kelebihan dan kekurangan kami tidak mampu bekerja sendiri. Untuk itu kami harus bisa merangkul para pelaku usaha, para mitra kerja kami, dan menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan kami. Contohnya kami melakukan inovasi yang kami namakan Batam Bestari, Batam Electronic System tanpa ribet, di mana pelaku usaha di pulau-pulau maupun di wilayah perbatasan lainnya itu bisa mencapai pelayanan kami tanpa harus bertatap muka dengan kami, tanpa harus ke kantor-kantor kami. Kemudian juga kami melakukan pendampingan bersama pihak Pemda, dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan Perikanan Kota Batam, Pangkalan PSDKP Batam, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, beserta mitra-mitra kerja lainnya, instansi terkait, stakeholder, untuk bisa melakukan pembinaan baik dari hulu sampai hilir, demikian juga pengawasan lalu lintasnya, karena kami menyadari kami hanya sebagian kecil daripada sistem hulu hilir sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu yang paling penting secara internal kami berusaha membangkitkan semangat teman-teman, meningkatkan etos kerja, bagaimana bisa bekerja lebih efektif, efisien, dan bekerja lebih cerdas untuk mencapai melaksanakan target-target tugas dan fungsi pokok kami selaku institusi kelautan dan perikanan di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Buah dari kerja keras BKIPM juga tidak serta-merta membuat langkah berjalan lamban. Peran pengawasan dan keamanan mutu hasil kelautan dan perikanan ini harus terus digalakan.
Terbukti dengan hasil catatan tengah tahun BKIPM yang juga menunjukkan capaian positif, turut menjadi bukti nyata hasil kinerja dalam pemulihan ekonomi nasional. Semangat itu akan terus dibawa-bawa untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.